Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Qalbun Salim BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh ya, yang dikarang atau ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ya, dalam rangka sebagai sebab kebahagiaan bagi para salihin ya. Makanya disebut dengan Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang yang saleh. Yang di mana jika kita masuk taman-taman tersebut kita akan merasa bahagia. Namun taman-taman ini isinya adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menempa jiwa kita agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang yang salihin. Kita sampai pada bab ke-9, bab at-tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala. Bab tentang perenungan atau tafakkur tentang agungnya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa fana'id dunya, dan juga perenungan tentang dunia ini hanyalah sementara. Wa ahwalil akhirah, dan juga perenungan tentang dahsyatnya ngerinya hari akhirat. Wasairi umirihima, dan juga hal-hal terkait dengan dunia dan akhirat. Wa taqsiri nafsi wa tahdhibiha, demikian juga perenungan tentang jiwa ini kurang dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah. Wa tahdhibiha, dan juga bagaimana menata jiwa ini ya, wa hamliha alal istiqamah, dan mengajak jiwa ini untuk istiqamah. Ini judul yang panjang, saya ulangi. Bab tentang perenungan akan agungnya makhluk-makhluk Allah dan perenungan tentang dunia ini hanyalah fana. Perenungan tentang dahsyatnya akhirat, ngerinya akhirat, dan juga segala perkara-perkara terkait dengan dunia dan akhirat. Perenungan juga tentang jiwa ini yang kurang dalam ketaatan, dan kemudian bagaimana kita bisa mengatur jiwa ini dan membawanya kepada istiqamah ya. Pada kesempatan kali ini Imam Nawawi rahimahullah membahas tentang suatu ibadah yang agung, adalah ibadah at-tafakkur. Ibadah ini adalah ibadah hati, ibadah yang agung ya. Namun banyak yang melalaikannya. Padahal ibadah yang mudah, bisa dikerjakan di mana saja, tidak perlu letih ya, tidak perlu energi ya. Ini merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan, dengan yang hasilnya akan menambah keimanan, yang hasilnya sadar bahwa dunia hanyalah sementara, yang hasil dari perenungan tersebut menjadikan kita takut kepada Allah, takut dengan azab neraka jahanam ya. Ibadah tafakkur adalah ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda ya. Dalam kitab Hilyatul Auliya saya bacakan dari Abdullah bin Utbah, dari Aun bin Abdullah bin Utbah berkata, Sa'altu Ummu Darda, aku bertanya kepada Ummu Darda, maka afdhala amali Abi Darda, apa sih amalan yang paling terbaik yang dilakukan oleh Abu Darda? Kata istrinya, qalat atafakkur wal i'tibar, yaitu perenungan dan mengambil pelajaran. Ini ibadah yang agung ya. Seorang merenungkan, dia mengolah pikirannya untuk merenungkan tentang agungan Allah, tentang fana, dunia ini hanyalah fana, bahwasanya akhirat semakin mendekat, dahsyatnya akhirat, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Oleh karenanya dalam Al-Quran banyak sekali ya, ayat-ayat yang mengajak kepada tafakkur. Sebagiannya saya sebutkan ya, ayat-ayat yang mengajak untuk bertafakkur. Yang ini untuk saya ingin menyinggung sebagiannya, untuk menekankan kepada kita bahwasanya mengolah otak kita untuk merenungkan keagungan Allah itu ibadah. Jadi ibadah bukan cuma salat, bukan cuma kita baca Quran, bukan cuma kita, tapi kita merenungkan keagungan Allah, kita melihat alam semesta, kita renungkan, semakin menambah keimanan kita. Ini juga dituntut dalam Al-Quran. Ya. Misalnya dalam Al-Quran, ya, banyak sekali Allah mengatakan liqaumi yatafakkarun. Ya.
Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya itu merupakan ayat bagi liqaumin yatafakkarun ya. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Yang berfikir, bertafakkur. Allah menyebutkan tentang keagungan Allah, Allah mengatakan itu tanda bagi orang yang bertafakkur ya. Demikian juga misalnya saya carikan di Al-Qur'an ya. Misalnya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an la'allahum yatafakkarun. Ya. La'allahum yatafakkarun. Agar mereka berfikir. Bertafakkur, berfikir ya. Seperti Allah mengajak juga untuk Allah mengajak ya. Seperti Allah mengajak dalam Al-Qur'an Allah mengatakan awalam yatafakkaru ya. Tidakkah mereka berfikir? Ma bi sahibihim min jinnah. Kata Allah Subhanahu, tidaklah mereka merenungkan bahwasanya kawan mereka yaitu Nabi Muhammad SAW bukanlah orang gila ya. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar mereka berfikir. Tidakkah mereka berfikir? Tidakkah mereka bertafakkur? Memikirkan. Ini banyak ya. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Banyak sekali ya dalam Al-Qur'an menyebutkan. Ini saja yang poin kedua ini, poin pertama, poin kedua. La'allam yatafakkarun, ayat sebelumnya apa kata Allah? Faqsusil qasasa ya. Lengkapnya sebelumnya faqsusil qasasa. La'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah kata Allah. Bacakanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. Mereka berfikir. Nah, kisah dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Kisah dalam Al-Qur'an sangat banyak. Permisalan-permisalan ya. Ya. Al-Qur'an banyak sekali. Ini contoh Allah Allah menyuruh untuk merenungkan. Demikian juga dalam artinya setiap ayat yang Allah bawakan dalam Al-Qur'an kita disuruh untuk berfikir. Berarti ada ibadah berfikir di balik kisah yang kita baca dalam Al-Qur'an. Kemudian lagi contohnya misalnya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengatakan wa min ayatihi, banyak sekali ya. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ya. Allah suruh apa? Suruh berfikir. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ini banyak sekali ya. Di antara dalam surat Ar-Rum, dalam surat Syura dan dalam surat Fussilat ya. Dan iya dalam ada 11 ayat dalam surat Ar-Rum ya. Ini 11 ayat dalam surah Ar-Rum. Kemudian ada ada banyak ayat ya, bukan 11 tapi banyak ayat ya. Saya jumlahnya berapa tapi banyak dalam surat Ar-Rum, kemudian juga dalam surat Syura, Asy-Syura ya. Kemudian beberapa ayat ya dalam surat Fussilah. Baik, kita bacakan di antaranya ya, bahwasanya Allah mengajak untuk merenungkan. Jadi dalam surat Ar-Rum ayat 20 ya. Ayat 20 dan seterusnya ya. 20 hingga nanti kita lihat sampai
Oh banyak ya, sampai berapa ayat? 20, 22, 21, 22, 23, kemudian 24, kemudian 25, kemudian 46 banyak ya. Sampai sekitar 46. Tidak semua tapi di antaranya ya. Saya bacakan di antaranya. Allah mengajak merenungkan. Misalnya wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ya. Allah menciptakan kalian dari tanah kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang tersebar. Bagaimana tanah bisa menjadi manusia yang bergerak tersebar. Ini menunjukkan kita berpikir kok bisa menunjukkan yang menciptakan sangat luar biasa. Demikian juga ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kebesaran Allah, di antara rububiyah Allah, di antara bahwasanya Allah harus ditauhidkan. Ya, bahwasanya Allah menciptakan bagi kalian istri-istri agar kalian tentram dengan terhadap istri-istri tersebut dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta, rahmat, kasih sayang, ya. Dan ini adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dan dia bagaimana hubungan keluarga, timbul kasih sayang, cinta kasih. Allah yang bikin itu tanda-tanda bagaimana bisa jadi suka, bagaimana cinta, bagaimana laki-laki suka perempuan, bagaimana ada ketenteraman. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seorang berfikir. Kemudian juga misalnya wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah pencipta langit dan bumi. Seorang berfikir langit yang luar biasa, bumi yang luar biasa. Kemudian bagaimana lisan kalian yang berbeda, bahasa ini, bahasa bahasa ini, subhanallah. Luar biasa. Di Jawa ada beberapa bahasa, di Sumatera berapa bahasa, di Papua ada berapa bahasa. Luar biasa. Ini dari mana? Siapa yang ngajarin? Ada Tuhan yang mengajarin itu semua, ya. Dan seterusnya Allah menyebut wa min ayatihi banyak sekali. Demikian dalam surat Fussilat, dalam surat Syura juga demikian. Ini semua ini semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berfikir. Ya, banyak sekali. Kemudian juga dalam Al-Qur'an juga Allah sering mengatakan afala yanzuruna, ya, seperti itu, ayat seperti itu. Afala yanzuruna. Allah mengajak untuk melihat. Itu Allah mengajak untuk melihat. Melihat maksudnya ini merenungkan, perenungan. Seperti afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, ya. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan, wa ila al-jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditancapkan, wa fil ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi diratakan, didatarkan sehingga mudah untuk dipijak, ya. Ini semua ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini mengajak kita untuk merenungkan, ya. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru, seperti kata Allah. Ya, Allah menyuruh untuk melihat dalam rangka merenungkan. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, bagaimana kemudian mereka melihat? Seperti kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tampakkan tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru, fil afaqi wa fi anfusihim, juga dalam diri mereka, hatta sehingga mereka jelas bahwasanya Al-Qur'an adalah kebenaran. Allah suruh ngajak berfikir. Dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ya, ini semua terkait dengan ini kita tidak bicara tentang renungan terhadap ayat-ayat syariah. Ini semua tentang ayat-ayat kauniyah, tentang alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian tidak kalian melihat. Ini juga ngajak untuk apa? Bertafakur. Jadi ayat tentang tafakur banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Kalau begitu, kalau ayat yang begitu banyak dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk bertafakur, ini menunjukkan bahwasanya tafakur adalah ibadah yang agung. Dan seorang bisa melakukannya kapan? Jadi dulu kemudian merenungkan tentang matahari, merenungkan tentang alam semesta, merenungkan tentang kehebatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ibadah. Baik. Oleh karenanya di antara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tafakkur, ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur sebelum salat malam, yang beliau lakukan adalah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, dan seterusnya. Sampai firman Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rasulullah SAW sambil merenungkan, sambil lihat ke langit kemudian merenungkan. Ya. Rasulullah SAW ibadah juga antaranya tafakkur, ya. Kemudian seperti tadi disebutkan juga bahwasanya Rasulullah SAW bahkan sebelum jadi seorang nabi ketika di Gua Hira, ibadah apa yang dilakukan disebutkan di ayat Yatahannath, yaitu menghindari dosa-dosa. Para ulama khilaf apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad SAW berusaha mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang tatkala itu mulai pudar, mulai sirna, maka beliau berusaha beribadah dengan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan ketika di Gua Hira, ibadah beliau adalah tafakkur, merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bertanya-tanya bagaimana tentang Tuhan, rindu ingin ketemu Tuhan dan seterusnya, sampai akhirnya datang malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Baik. Tujuan kita merenungkan ini semua apa? Tujuannya apa? Tujuannya tafakur ini adalah agar takut kepada Allah, agar bertauhid, takut kepada Allah, ingat dunia fana, takut kepada akhirat, dan lain-lain. Ini tujuannya kita merenungkan, kita mengamati, kita mendalami. Tujuannya bukan untuk menemukan rumus ini, menemukan resep ini, menemukan obat ini, bukan. Ini kita semua tahu bahwa ini ada Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan ini harus kita takut kepadanya, Tuhan harus kita mentauhidkannya. Oleh karena saya dikatakan wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu al-wahid. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, dalam segala perkara ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadullu ala annahu al-wahid, menunjukkan bahwasanya Allah adalah Maha Esa. Allah adalah Maha Esa. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Dalam bahasan ini Imam Nawawi rahimahullah membawakan seluruhnya dalilnya adalah ayat dan cuma satu hadis. Tapi ayat tersebut di antaranya Allah berfirman dalam surat Saba ayat 46. Innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah kepada mereka, "Innama a'idzukum," sungguhnya aku hanya memberi ujangan kepada kalian dengan satu ujangan saja. Ya, laksanakan satu ujangan tersebut. Aku mengajak kalian memberi ujangan kepada satu ujangan saja, bukan dua, bukan tiga. Wahai orang-orang kafir Quraisy, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, wahai orang kafir Quraisy, aku ingin mengajak kalian satu ujangan saja. Antaqumu lillahi mathna wa thurada. Hendaknya kalian berdiri lillah, benar-benar tulus kalian merenungkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalian berdua saling berfikir. Furada, atau kalian sendiri berdiri kemudian mengajak dirinya berbicara sendiri. Tsumma tatafakkaru, kemudian kalian berfikir ini. Ma bi sahibikum min jinnah. Sungguhnya kawan kalian itu Muhammad itu bukan orang gila, ya. Di sini bahkan jangankan kita, orang kafir disuruh berfikir agar beriman. Orang kafir disuruh berfikir agar beriman. Kalau kita disuruh berfikir untuk menambah keimanan, orang kafir disuruh berfikir untuk beriman. Mereka menuduh Muhammad SAW adalah orang gila, maka disuruh merenungkan. Ya. Coba kalian satu aja kalian kerjakan. Antaqumu mathna wa furad, antaqumu lillahi mathna wa furada. Kalian coba berdiri karena Allah Subhanahu wa taala, berdua diskusi, dua orang aja. Abu Jahal dengan Abu Lahab misalnya. Atau Umayyah bin Khalaf dengan Ubay bin Khalaf. Coba renungkan, benarkah Muhammad ini gila? Kalian tidak puas berdiskusi dua orang, tapi tulus ya, bukan dibuat-buat. Kalian benar-benar mikir, benarkah Muhammad orang gila? Kalau enggak, kalian berdiri sendiri, mungkin malu ngomong sama teman, renungkan diri sendiri. Ajak berpikir, benar Muhammad gila atau tidak sih? Kita bilang dia gila, kita bilang dia
dukun. Coba renungkan, benarkah dia gila? Itu jawabannya tidak. Orang gila tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Orang gila jelas bagaimana perkataannya, ngelanturnya, ngawurnya, sikapnya. Sementara Muhammad SAW Allah mengatakan, ma bisahibikum. Sampai Allah menggunakan kata sahib, yaitu karena mereka mengenal Muhammad sejak kecil. Kawan kalian yang hidup bersama kalian. Ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Kalian kenal dia sejak kecil. Dia tidak pernah gila. Bahkan di masa mudanya, kalian yang menjulukinya dengan As-Sadiqul Amin. Ya. Kalian yang menjulukinya As-Sadiqul Amin. Bagaimana kemudian dia gila sementara kalian mengenal dia dengan pengenalan yang sangat dekat. Sejak dulu kalian menjuluki dengan As-Sadiqul Amin. Kemudian sekarang itu orang jujur dan amanah. Lihat sekarang bagaimana perkataannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sikapnya, bagaimana pemaafnya, bagaimana kesehariannya. Tidak mungkin bahwasanya Muhammad itu gila, ya. Ma bi sahibikum min jinnah. Cuma butuh tafakkur. Namun mereka tidak mau bertafakkur, atau mereka sudah tahu mereka inat, atau mereka juhud. Mereka sudah tahu, mereka tetap membangkang. Di sini yang jadi perhatian kita, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk bertafakkur tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukanlah orang gila. Orang gila jelas ya, perkataannya, perbuatannya, pandangannya orang gila kayak apa. Kosong atau pandangan yang ngawur. Rasulullah SAW tidak demikian. Rasulullah SAW perkataan yang terindah, akhlaknya akhlak terindah, senyumannya senyuman terindah, ya. Wajangannya wajangan terindah, sikap maafnya, sedekahnya, akhlaknya semua yang terindah. Bagaimana orang gila punya akhlak seperti beliau alaihi salatu wassalam. Tapi ayat yang kedua dalam surat Al-Imran ayat 190 191. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan selisihnya siang dan malam, la ayatin li ulil albab. Sungguh ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang cerdas, yang berakal. Siapa orang yang berakal tersebut? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, kemudian dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, atau dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia, tanpa tujuan. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka jauhkanlah kami dari. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan berbedanya siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, ya. Yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, berzikir kepada Allah atau mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dan juga dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka berfikir. Sini yang jadi perhatian kita, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian mereka menyimpulkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin Kau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Pasti ada tujuan. Subhanaka, maha suci Engkau. Faqina adzaban nar, maka jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Di sini di antara ibadah orang-orang saleh, para penghuni surga yang Allah puji mereka dalam Al-Qur'an, mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka ada ibadah, yadhkurunallah, mereka ingat Allah dalam kondisi duduk, berbaring, berdiri. Dan di antara ibadah yang agung, di antara bentuk zikir adalah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya mereka berfikir, merenungkan tentang ayatullah al-kauniyah, tentang alam semesta. Mereka merenungkan bagaimana agungnya makhluk-makhluk ini. Lihatlah bagaimana langit yang begitu luar biasa, bumi yang begitu luar biasa, yang sempurna pengaturannya, ya. Dan berbagai macam makhluk Allah yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Agung. Kalau ciptaannya adalah hebat, baga penciptanya lebih hebat, lebih agung, ya. Sehingga mereka mengagungkan Allah. Mereka melihat alam semesta ini, mereka berdalil bahwa Sang Pencipta sangat-sangat dahsyat, karena ini semua makhluk begitu agung, apalagi Sang Penciptanya. Kemudian mereka lihat juga dari sisi itqan, dari sisi
bagaimana ciptaan Allah semuanya sempurna, muhkam, yaitu itqan itu tidak ada kesalahan. Bagaimana lihat maksudnya matahari dengan orbitnya tidak pernah berubah, rembulan dengan orbitnya. Li ta'lamu ada sinwal hisab, dengan demikian kalian mengetahui hitungan tahun, kemudian kalian bisa hisab. Ini semua dari mana? Dari aturan-aturan alam yang berjalan selalu tepat, matahari tidak pernah terlambat, rembulan tidak pernah terlambat, ya. Gugusan bintang semuanya berjalan dengan aturannya. Kemudian bagaimana makhluk yang Allah ciptakan? Allah ciptakan makhluk dengan luar biasa. Kita aja kalau lihat misalnya melihat ada orang bikin mobil, orang kita luar biasa, orang mobil ini hebat, alat ini hebat. Bagaimana Allah ciptakan manusia? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah ciptakan manusia dengan komponennya yang luar biasa. Dengan organ penglihatan, organ pendengaran, organ pernapasan, ya. Semuanya luar biasa. Artinya diciptakan dengan sempurna tanpa ada celah, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita tahu betapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya menemukan rumus-rumus. Rumus-rumus sebenarnya kan ada dalam alam semesta, cuma dikeluarkan, oh ternyata rumus ini, gaya gravitasi misalnya, atau rumus atau aturan biologi misalnya, aturan alam. Fisikawan menemukan berbagai macam rumus, berbagai aturan-aturan kimia. Itu sebenarnya sudah ada di alam semesta, cuma mereka baru ketahuan. Nah, semua aturan ini aturan yang baku. Ini yang bikin siapa? Tuhan. Tidak sembarangan. Kalau sembarangan pasti aturannya enggak baku. Ini baku semua, berjalan dengan teratur. Ada sebab akibat luar biasa. Ini juga akhirnya kalau orang merenungkan hal ini, ketika dia menemukan, menyingkap tentang aturan-aturan alam semesta, dia semakin percaya adanya Tuhan. Bukan seperti perkataan Stephen Hawking yang mengatakan kalau alam sudah jalan tidak perlu Tuhan. Ini salah. Justru bagaimana alam bisa berjalan dengan alam semesta? Yang bikin Tuhan, ada yang bikin. Bukan malah kita menjadi ateis, meyakini tidak ada Tuhan, terjadi dengan sendiri. Enggak mungkin terjadi dengan sendiri dengan aturan-aturan yang baku seperti ini. Makanya seharusnya orang fisikawan ketika mengetahui tentang aturan-aturan, mereka semakin beriman kepada Tuhan. Di balik ini ada kekuatan dahsyat yang mengatur ini semua. Demikian juga para dokter mengetahui bagaimana organ-organ tubuh yang luar biasa, dengan mata aja, saraf mata dengan luar biasa, ya. Kita tanya kepada pakarnya, ini yang bikin gini siapa? Kalau bukan Tuhan. Jadi makhluk begitu agung kemudian diciptakan dengan mutqan, ya. Ya. Sun Allahi alladhi atqana kulla syai'. Ciptaan Allah yang Allah telah menciptakan dengan mutqan, profesional segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lihatlah bagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta buat kita. Wa sakhkhara lakum, Allah memudahkan bagi kalian bumi, ya, lautan, kemudian Allah mudahkan buat kalian, ya. Sampai metal-metal, benda-benda yang ada dalam alam semesta Allah ciptakan semuanya. Berjalan dengan bertambah tahun demi tahun, kita butuh ini, Allah bongkar energi-energi yang baru yang sebelum kita tidak tahu. Ketika energi ini habis, tersedia energi yang baru. Terus demikian. Berarti Allah ciptakan, Allah mendesain alam semesta ini untuk manusia, untuk kebutuhan mereka yang berkepanjangan. Ya. Yang terungkap satu demi satu, ya. Kemudian bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu menunjukkan Allah, kita punya Tuhan yang Maha Rahmat, Maha Sayang. Dan terus kita renungkan, maka kita menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin Kau ciptakan ini semua tanpa ada tujuan. Manusia dengan alam semesta. Pasti ada tujuan di balik itu. Tidak seperti perkataan orang Asy'ariyah mengatakan Allah melakukan perbuatan tanpa ada tujuan. Kalau Allah punya tujuan berarti begini sebagaimana kita bahas dalam syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Tapi intinya tidaklah. Allah menciptakan sesuatu pasti ada tujuannya. Di antaranya agar kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di antaranya agar kita persiapan untuk hari berikutnya. Bahwasanya semua ini tidak ada sia-sianya. Ada namanya hari perhitungan. Ya. Kita akan meninggal kemudian ada hari kebangkitan, kita akan disidang oleh Allah dan seterusnya. Kemudian orang-orang soleh ini berkata setelah mereka merenungkan. Jadi perenungan bukan asal perenungan saja. Seperti orang-orang ateis yang menemukan rumus-rumus. Oh, ternyata begini. Justru bangga dengan dirinya menemukan rumus. Dia bangga, tapi dia harus tahu di balik ini ada sesuatu yang hebat. Dia baru menemukan kehebatan
yang diciptakan oleh zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menemukan doang, rumah sudah berjalan. Ya. Nah, di antaranya mereka mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maha suci dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Kalau ada Tuhan, kenapa orang-orang kemudian menyembah sapi, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah jin yang tidak bisa membuat ini semuanya? Jangankan bikin lalat aja enggak bisa. Ya. Ya ayuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u la. Wahai manusia, diberikan perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menciptakan lalat meskipun mereka bersatu padu. Enggak bisa ciptakan lalat. Benda makhluk yang mungkin hina, tapi dalam kehinaannya dia sempurna. Mata fasetnya, gerakannya, fungsinya sempurna. Siapa yang bisa bikin lalat? Ada bikin manusia dengan seperti ini, tapi yang bisa bikin. Ya. Jadi sungguh aneh kemudian ada orang menyembah kepada selain Allah, makanya mereka mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maha suci maksudnya maha suci dari kesyirikan yang mereka lakukan. Seperti firman Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Kemudian langit dilipat oleh tangan Allah. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Yang berhak disembah Tuhan yang seperti ini. Yang menggenggam bumi dengan tangannya pada hari kiamat. Yang langit yang begitu luas dia lipat dengan tangan kanannya. Itu Tuhan yang berhak disembah. Bukan mayat yang ada dalam kuburan. Bukan nabi yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, yang juga butuh kepada Rabbul Alamin. Apalagi sapi yang disembah, yang hewan yang mungkin lebih daripada kita. Bukan pohon, bukan batu. Ya. Maka maha suci Allah yang menciptakan ini semua yang berhak untuk disembah. Ini maksud saya perenungan yang mengantarkan kepada tauhid uluhiyah. Perenungan tentang tauhid rububiyah yang mengantar kepada tauhid uluhiyah. Harusnya demikian. Jadi perenungan tersebut ada tujuannya, bukan sekedar ayo kita jalan-jalan tafakkur, tadabbur alam, terus tadabbur doang, terkadang malah melalaikan salat, malah inilah kadang-kadang pacaran, kadang-kadang bukan begitu maksudnya. Maksudnya kita merenungkan alam ada tujuannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk takut dengan hari kiamat, maka mereka berkata subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Subhanallah. Ini zat yang menciptakan semua ini, mengabarkan kepada kita bahwasanya ada azab neraka jahanam yang sangat dahsyat. Kalau dia bisa menciptakan ini semua dengan berbagai macam komponen alam semesta, dia menciptakan neraka sangat mudah. Dia bisa bikin surga sangat mudah, tinggal kun fayakun. Ketika dia mengabar tentang neraka, maka seorang takut. Sudahkah kita menyembahnya dengan benar? Ya. Jadi perenungan ini mengantarkan kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, masih dalam ibadah tafakkur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka merenungkan atau melihat kepada onta, kaifa khuliqat, bagaimana onta tersebut diciptakan ya. Sebagian salaf ketika baca ini, mari kita keluar lihat onta. Jadi onta subhanallah, gambaran sederhananya kan. Kita tidak usah bicara tentang, saya sudah bahas dalam tafsir surat Al-Ghasyiyah tentang bagaimana keajaiban onta. Tapi sederhananya lihat onta hewan yang besar. Kalau dia berkelahi enggak ada yang bisa menghentikan. Kalau dia tendang orang bisa mati. Tapi datang anak kecil bisa menuntunnya, bisa memerintahkannya, bisa naikkan barang di atasnya, suruh duduk, naikkan barang dan dia tidak ngamuk sama sekali. Padahal dia hewan yang keras, yang kuat ya. Ini saja sudah menunjukkan Allah ciptakan ini hewan buat kita. Dan banyak keajaiban onta. Di antaranya dia adalah hewan yang menggabungkan 3 fungsi. Dimakan, dagingnya, susunya diminum. Itu untuk makanan, itu dagingnya dan susunya diminum. Yang kedua digunakan untuk perjalanan. Ya. Yang ketiga untuk mengangkut barang. Tidak ada hewan yang seperti onta. Kuda bukan untuk mengangkut barang. Kuda juga orang tidak makan, susu kuda juga, susu kuda liar mungkin orang yang minum, banyak yang tidak minum. Dia hanya untuk tunggangan. Sapi mungkin, tapi dia bukan untuk bersafar. Tapi yang tiga-tiganya onta. Ya. Makanya onta dikatakan safinatus sahra, yaitu kapal padang pasir. Bahkan dia tahu Google Map, tinggal di. Sebagai orang naik onta dikasih taruh tempat tidur, dia tidur dulu, onta jalan sendiri. Kalau kuda nggak bisa. Onta dia tahu arahnya, dia bisa tahu, tinggal duduk, jalan terus bisa berjalan.
Intinya banyak keajaiban unta, di antaranya sudah saya singgung dalam surat tafsir Al-Ghasyiyah, bisa dirujuk pada tafsir juz amma sebagaimana yang sudah dicetak ya. Tapi intinya yang paling utama adalah bagaimana makhluk yang luar biasa, yang besar, unta itu besar ya. Ya. Tapi mudah disuruh-suruh. Bahkan kalau disembelih sangat mudah, tinggal tidak perlu didukan, tidak perlu seperti sapi, tinggal cerek dia jatuh ya. Fa idza wajabat junubuha, tinggal dipotong, ditusuk bagian naharnya, kemudian dia pun jatuh. Menakjubkan, Allah tundukkan unta buat kita. Di antara hal yang apa namanya? Sebutkan sebagian tafsir di antara keajaiban unta, maksudnya begini. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat ini, sebelumnya Allah menyebut tentang nikmat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya wasururum marfu'ah ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah ya. Fi jannatin 'aliyah, di mereka orang-orang yang berbahagia, mereka berada di atas surga yang tinggi ya. Kemudian Allah mengatakan sururum marfu'ah, dan sarir-sarir yaitu tempat tidur yang tinggi. Maka mungkin timbul pertanyaan di zaman itu 1900 tahun yang lalu, bagaimana manusia yang pendek ini bisa naik di atas surga yang tinggi? Bagaimana dia mau naik di atas tempat tidur yang tinggi? Apakah ada tangga harus dia naikin atau bagaimana? Maka sebenarnya mengatakan Allah kasih logika dengan onta. Onta itu tinggi kan? Dia tinggi. Tapi dia bisa duduk dulu, kemudian lehernya tunduk, orang naik baru dia naik lagi. Dan tidak ada hewan seperti itu. Maksudnya, jadi lehernya dia tinggi kan, tapi dia bisa duduk dulu, kemudian naikin baru dia naik tinggi. Ya. Jadi seakan-akan Allah kasih logika, itu mudah bagi Allah. Meskipun tempat tidur yang tinggi bisa turun dulu, tinggal kau naikin. Tidak perlu kau manjat, tidak perlu kau loncat, dia turun sendiri. Seperti firman Allah, kutufu hadaniyah, bahwasanya dahan-dahan buah pohon-pohon di surga rendah. Artinya bisa merendah, datang kepadamu, tinggal kau ambil. Ini untuk menjelaskan bahwasanya logika mudah bagi Allah. Kalau di dunia Allah bisa bikin begitu, apalagi di surga. Tapi lanjutkan, wa ila sama'i kaifa rufi'at. Jadi lihat bagaimana langit diangkat, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat luas luar biasa. Al tara lahu min futur, tidak ada celahnya sama sekali, tidak ada bolongannya sama sekali, tidak ada seperti perbedaan, semuanya rata semua. Ini yang bangun siapa seperti ini? Bi ghairi amadin tarawunaha, tidak ada tiang yang menyangganya. Kita kalau bikin bangunan yang luas ya butuh tiang banyak, langit tidak, dan banyak bahan-bahan berat di situ. Ada matahari, ada rembulan, bintang-bintang, tapi dia kuat, kokoh, luar biasa. Ya, saya ada ceramah tentang keajaiban langit, bisa mungkin didengar ya, tentang bagaimana hebatnya langit. Allah menyuruh kita untuk merenungkan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, lihat langit yang luar biasa, bagaimana bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung bagaimana bisa dipancangkan. Gunung dipancangkan dan dia punya akar. Gunung itu yang naik di atas mungkin sepertiganya, akarnya menjulang ke bawah. Siapa yang menancapkannya kalau bukan zat yang luar biasa? Kita saja mengangkat barang besar harus pakai traktor, harus pakai inilah, pakai alat macam-macam. Ini gunung gede, gunung-gunung batu, apalagi di Jazirah Arab sana. Udah pancangan jrek, yang pancangin siapa? Yang pancangin siapa? Siapa yang bisa memanjangkan seperti ini? Caranya bagaimana? Kalau bukan Rabbul Alamin yang menciptakannya ya. Wa ilal jibali kaifa, bagaimana gunung-gunung ditinggikan, dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihat bagaimana bumi didatarkan. Sutihat maksudnya tashtih itu diratakan ya. Ini bukan dalil bahwasanya bumi datar ya. Sebagaimana jadi perdebatan, tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya bumi itu bulat ya. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan bahwasanya ijma' ulama bahwasanya bumi itu bulat. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, ya bumi itu bulat, dan juga dalam Riyadhus Shalihin secara beliau juga mengatakan bumi itu bulat. Oleh karenanya beliau berdalil dengan firman Allah di hari kiamat kelak, Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, ketika bumi muddat itu ditariknya, menunjukkan sebelumnya bumi bulat, kemudian diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sebelum hari kiamat bumi itu bulat. Dan ini dikatakan oleh para ulama sebagai perkara yang ijma'. Allah alam bisawab. Adapun Allah mengatakan dia datar, artinya
kalau suatu yang kecil, mungkin kalau dibuat datar maka bulatnya hilang karena dia harus datar. Tapi kalau suatu yang luas, datarnya tidak menghalangi dia bulat. Maksudnya logikanya kalau suatu yang kecil kita mau datarkan ya akhirnya sifat kurawiyahnya, sifat bulatnya misalnya begini, kalau kita mau datarkan dia harus hilang. Sehingga sifat bulatnya hilang. Tapi kalau suatu yang sangat luas, datar sekilo kali sekilo tetap aja tidak menghilangkan bulatnya tersebut. Ini logika disebutkan oleh Syekh di dalam tafsirnya. Tapi intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya secara umum kita melihat bumi itu datar, didatarkan. Siapa yang merencanakan ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Bumi bukan batu-batuan, kemudian enggak ada yang datar, tanah lapang bisa ditempati. Tanahnya bisa dicocok tanam. Subhanallah, ini semua sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanam ini tumbuh ini, tanam ini tumbuh ini, luar biasa. Sehingga seorang bisa kemudian diselingi dengan gunung-gunung, diselingi dengan sungai-sungai, luar biasa. Diberikan oksigen yang sekian persen ya di atas muka bumi dibandingkan kalau terlalu banyak bisa jadi ledakan ya. Dan macam-macam. Jadi semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biqadarin, semuanya dengan qadar ya, semua sudah ada takarannya kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Jika demikian berilah peringatan, sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Jadi semua ini Allah ajak kita merenung, bertafakur agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang berhak untuk disembah oleh manusia. Kemudian ayat yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim." Dalam surat Muhammad ayat 10. Tidaklah mereka berjalan di atas muka bumi sehingga mereka bisa melihat bagaimana akibat orang-orang yang berbuat zalim sebelumnya, bagaimana Allah binasakan mereka, bagaimana kesudahan mereka. Kita mungkin bisa berjalan langsung seperti kita dengar cerita, lihatlah bagaimana Firaun yang sombong aku. Bagaimana kesudahannya? Jadi mumi. Kalaupun jadi mumi, hancur. Ya. Bagaimana kaum Lut yang memuaskan hawa nafsu mereka sehingga melakukan praktik homoseksual secara pesta seks rame-rame. Lihat bagaimana kesudahannya. Habis selesai, sirna. Ya. Lihatlah raja-raja yang sombong, yang angkuh. Kemana mereka? Sudah selesai. Ya. Allah menyuruh kita untuk lihat bagaimana kaum Samud ya, yang mereka bisa membuat watanhituna minal jibali buyuta, mereka bisa bikin pahat gunung menjadi tempat tinggal. Mana selesai. Kita bisa jalan langsung ke sana melihatnya. Tapi kata Nabi kalau kita masuk ke tempat-tempat yang diadab kita harus menangis atau kita berusaha untuk menangis, mengambil pelajaran. Tapi kita ngelewat tidak apa-apa dalam rangka untuk mengambil pelajaran dan melihat. Kalau enggak kita baca berita tentang mereka. Karena kisah-kisah Fir'aun, Tsamud, kaum 'Ad, ini semua kisah yang ma'ruf di kalangan orang-orang Quraisy. Maka Allah menyuruh mereka untuk afalam yasiru fil ardi. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Apakah dengan langkah kaki langsung atau dengan perenungan? Disuruh merenungkan. Lihat bagaimana nasib mereka. Bagaimana kesombongan mereka. Kita juga sebagian tidak usah jauh-jauh seperti pelaku-pelaku maksiat yang mungkin ada di sekitar kita. Atau dalam berita-berita bagaimana penghujungnya? Ada yang kemudian suka begini, akhirnya meninggal dunia. Ada yang mungkin koruptor besar, akhirnya mati juga. Ya. Terus apa? Selesai. Ya. Dunia ini fana. Ya. Oleh karenanya, renungan-renungan seperti ini ya, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, takut dengan hari akhirat, sadar bahwasanya dunia ini hanyalah fana, akan sirna. Ya. Kemudian kita merenungkan yang penting lagi, bagaimana jiwa kita ini kurang dalam ketaatan kepada Allah. Tujuannya itu. Kita merenungkan agar kita termotivasi beribadah, takut kepada Allah. Kemudian satu hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyisu man dana nafsahu. Hadisnya orang yang cerdas, al-kayyis maksudnya adalah orang yang cerdas, yaitu yang dana nafsahu itu menundukkan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut. Kesempurnaan hadisnya wa alima lima ba'dal maut, dan dia beramal persiapan untuk setelah kematiannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Dan orang yang lemah, yang tidak mampu adalah orang yang nafsunya dia suruh ikut hawa nafsunya. Jiwanya mengikuti hawa nafsunya.
Wa tamanna 'ala Allahil amaniya, dan dia hanya berangan-angan dengan angan-angan. Berangan-angan Allah dengan berbagai macam angan-angan. Maksudnya di sini apa kita dalam bab ini? Bahwasanya orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas maksudnya dia merenungkan tentang jiwanya, ya. Makanya ketika para ulama tentang masalah muhasabah, mereka membawakan hadis ini, ya. Man dana nafsahu, sebagian ulama menafsirkan itu man hasaba nafsahu, yaitu dengan menundukkan jiwanya. Dia mengadakan perenungan. Ini sekarang perenungan tentang jiwa. Ini terkait dengan judul bab. Di antara perenungan adalah perenungan taksirin nafs, bahwasanya jiwa ini kurang. Jiwa ini kurang. Nah, kita renungkan, kita sudah berapa lama kita ngaji, sudah berapa lama kita hidup, umur kita tinggal, sudah berapa yang kita lewati. Renungkan berapa banyak aset akhirat yang sudah kita siapkan. Setiap ibadah kita lakukan benar enggak? Kita evaluasi. Maka muhasabah itu secara bahasa Indonesia yang paling tepat evaluasi jiwa. Saya sekarang dai, saya evaluasi, benar kan saya dai seperti ini? Evaluasi. Ya tentu kita banyak kekurangan. Misalnya saya donatur, saya evaluasi apakah saya ketika donasi saya ikhlas, tulus, ataukah saya sombong atau apa. Saya panitia pengajian, saya evaluasi apakah saya benar sudah panitia pengajian karena Allah Subhanahu wa taala. Adalah kesalahan-kesalahan yang saya lakukan selama menjadi panitia pengajian. Setiap ibadah yang kita lakukan kita evaluasi. Man dana nafsahu, yang menundukkan, orang yang cerdas adalah yang mengevaluasi jiwanya, muhasabah, menimbang antara kebaikan dan kemudaratan, menimbang antara kebaikan yang sudah dilakukan dan dosa yang dia lakukan. Wa amil liman ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari akhiratnya. Orientasinya bagaimana akhirat saya. Itu orang yang cerdas. Perenungan tentang dirinya mengantarkan dia untuk lebih bersiap-siap diri untuk kehidupan setelah kematian, setelah kehidupan akhirat. Adapun lawannya wal ajiz, orang bodoh atau orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha. Dia hanya jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang lucunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Kemudian setelah itu dia punya angan-angan atas Allah dengan berbagai macam angan-angan. Maksudnya apa? Dia mengatakan tentang Allah akan ampuni saya. Allah Maha Pengampun. Dia maksiat, dia bilang Allah Maha Pengampun. Sehingga dia terus dalam maksiatnya. Atau dia bilang nantilah dia berangan-angan, saya akan istiqomah suatu saat, ya. Insyaallah saya akan menjalankan kewajiban setelah ini, ya. Saya akan meninggalkan maksiat setelah ini, ya. Dia bilang Allah akan memberi hidayah kepadaku, ya. Kalau ada orang nasihat dia bilang doalah supaya saya dapat hidayah. Dia angan-angan terus. Dia tidak sungguh-sungguh. Dia merasa umurnya masih panjang. Dia tidak bersiap-siap karena padahal setiap saat Allah bisa mencabut nyawanya. Intinya ini semua perenungan yang disyariatkan. Ya. Kita tidak bicara tentang tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Ini tafsir, ini babnya tersendiri. Tapi yang dibawakan oleh Imam Nawawi perenungan tentang keagungan alam. Kita merenungkan, yang perenungan tersebut bukan menjadikan seorang ateis seperti pakar fisikawan yang ada, sebagian mereka. Ya, karena saya pernah punya kawan, ya, dia bilang dia belajar S2 dengan para fisikawan banyak di antara mereka yang ateis, ya. Justru dengan penemuan-penemuan menjadikan seorang semakin yakin adanya Tuhan. Yang perenungan-perenungan tersebut buat seorang semakin takut kepada Allah, semakin rajin ibadah. Dan di antara perenungan dianjurkan adalah perenungan tentang jiwa kita. Bahwasanya jiwa kita ini penuh dengan kekurangan. Ya, jadi al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah yang dana nafsahu, yaitu menundukkan jiwanya, atau dalam tafsir sebagian ulama man hasaba nafsahu, yaitu orang yang mengevaluasi dirinya, muhasabah, dia renungkan. Dan kita jarang melakukan perenungan tersebut. Kalau kita renungkan, kita akan lebih baik amal kita karena kita tahu kekurangan-kekurangan kita. Demikian Allah Ta'ala bisawab, kita bertemu insyaallah 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.